Puji Tuhan, selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan firman Tuhan, kita ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Judulnya Di Masa dan Meriba. Saya akan baca. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa pada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, ada dua orang penafsir Alkitab yang cukup menonjol, yang memperdebatkan mengenai konteks Keluaran pasal 17 ini, yaitu di mana mereka mempertanyakan apakah Keluaran pasal 17 ini kejadiannya sama dengan yang terdapat dalam Bilangan pasal yang ke-20. Kita akan lihat juga ya. Anda buka Bilangan 20. Kita tandain sebentar Bilangan pasal yang ke-20. Nah, konteks ceritanya ada di ayat yang kedua. Kita tidak usah baca sampai dengan ayat yang ke-13. Kita lihat ya, ayat 13-nya dari Bilangan 20 ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, dua orang penafsir yang termasuk paling menonjol di antara penafsir-penafsir Alkitab yang lain, mereka memperdebatkan apakah ini kejadian yang sama atau ini dua kejadian yang berbeda. Nah, saya ketika membaca, melihat semuanya, secara pribadi saya secara pribadi lebih cenderung menganggap bahwa Keluaran pasal 17 dan Bilangan pasal 20 ini merupakan cerita yang sama, tetapi ditulis dengan gaya penceritaan yang berbeda di dalam kitab Keluaran dan di dalam kitab Bilangan. Dan saya melihat bahwa kejadian di Masa dan Meriba terjadinya adalah pada waktu sekitar 40 tahun setelah mereka ada di padang gurun. Jadi, kalau Anda melihat di Keluaran pasal 15, kita bisa membaca sebuah cerita yang lain ketika mereka kekurangan air. Dan ketika mereka kekurangan air dalam Keluaran pasal 15, lalu terjadi kejadian Mara, kemudian Tuhan melemparkan kayu ke dalam sumur dan kemudian menjadi manis. Beberapa waktu kemudian Tuhan menuntun mereka ke Elim, menemukan air. Nah, saudara, ini adalah kejadian di Mara, dan Elim merupakan awal dari perjalanan mereka keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, tidak lama kemudian mereka mengalami pengalaman air pahit.
Jadi Keluaran 15 ini merupakan kejadian di awal perjalanan mereka masuk ke padang gurun, sedangkan Keluaran pasal 17 merupakan kejadian di penghujung dari akhir perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa saya merasakan seperti itu? Karena kita lihat di Bilangan pasal yang ke-20, kita lihat lagi ya. Bilangan pasal yang ke-20. Kita lihat Saudara, Bilangan pasal 20 ayat yang pertama itu menceritakan tentang kronologisnya adalah Miriam mati. Kemudian dalam Bilangan pasal 20 mulai dari ayat 2 terjadi kembali peristiwa Masa dan Meriba, di mana orang Israel mengeluh, berontak kepada Tuhan, mengeluh, bersungut-sungut, dan kemudian Tuhan kemudian singkat cerita, disinilah kejatuhannya Musa. Disinilah Musa berbuat dosa yang membuat akhirnya Musa itu dan Harun sama Tuhan dihukum dengan tidak akan memasuki tanah perjanjian atau Kanaan. Nah, Saudara bisa lihat setelah itu dalam ayat 22 dari Bilangan 20. Jadi dari Bilangan 20 ayat 22, tidak lama kemudian ketika Tuhan melarang, Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi hanya melihat saja. Saudara, di situ kemudian tidak lama terjadi Harun mati. Jadi saya melihat bahwa kejadian Mara dan Elim itu terjadi di awal perjalanan 40 tahun, kejadian Masa dan Meriba itu di akhir perjalanan 40 tahun. Nah, yang amazing, kita akan tarik satu pelajaran yang amazing di sini. Ternyata selama 40 tahun, itu ada beberapa hal yang luar biasa ya. Selama 40 tahun sejak kejadian Elim, Tuhan itu betul-betul mencukupkan persediaan air bagi orang Israel. Jadi selama 40 tahun, apa yang mereka butuhkan yaitu air di padang gurun, betul-betul Tuhan itu sediakan semuanya secara luar biasa. Jadi setelah kejadian Elim, betul-betul ransum air mereka itu tidak pernah kekurangan. Tuhan itu memelihara sampai kejadian di penghujung hampir 40 tahun yang terakhir, di mana mereka akan sebentar lagi sebetulnya udah sampai ke Kanaan. Nah, hal yang lain lagi yang saya mau tunjukkan kepada saudara, bukan hanya penyediaan air selama 40 tahun dicukupkan Tuhan, tetapi ada satu yang penting sekali yang inilah menjadi satu pemancing, yang inilah yang menjadi satu trigger yang memicu kejatuhan Musa, sehingga akhirnya dia gagal masuk ke Kanaan. Ternyata selama perjalanan 40 tahun itu, saudara ya, kita bisa melihat, waktu saya melihat perjalanan ini, saya tuh ngerasa gini, orang Israel tuh nggak berubah-ubah ya. Dari dulu sampai 40 tahun, hampir selesai, satu habitnya mereka tuh yang nggak pernah berubah, mereka tuh ngomel. Mereka tuh bersungut-sungut, mereka tuh suka nggak terima kasih, dan mereka tuh suka berontak. Dan herannya nggak kreatif juga selama 40 tahun. Jadi kalau ngomel, caranya tuh sama. Mesti alasannya tuh gini, apakah kamu tuh membawa kami untuk dikubur di padang gurun? Apakah di Mesir itu kekurangan air sehingga kamu membawa kami mau mati di padang gurun? Always the same. Sama, sungutannya sama, komplainnya sama, caranya sama, berontaknya selalu kata-katanya sama. Satu pelajaran yang bisa kita tarik dari kejadian ini. Perhatikan bahwa ternyata benar kata pepatah orang Jawa itu ya. Orang Jawa kalau bilang itu gini, watak sama watu itu beda. Surabaya pasti ngerti. Watu itu batu. Watak sama watu itu beda. Bedanya apa? Watu itu bisa dan mudah diobati. Tapi kalau watak susah.
Betul ya? Makanya saya masih ingat zaman-zaman waktu masih remaja, teman-teman itu sering joke begini, milih mana, istri, calon istri, mukanya cantik, tapi hatinya busuk. Atau milih mana, mukanya jelek, tapi hatinya cantik. Saya pikir cowok-cowok pada waktu zaman itu teman-teman saya jawabnya gini, tak pikir milih yang mukanya jelek tapi hatinya cantik. Ternyata enggak loh. Teman-teman tuh jawabnya gini, milih yang mukanya cantik walaupun hatinya busuk. Loh kenapa kok gitu? Karena kalau hatinya busuk, Tuhan mampu merubah. Mereka bilang gitu. Tapi lek muka cantik, Tuhan tidak bisa merubah. Katanya gitu. Tetapi sekarang setelah bertahun-tahun dengan kemajuan teknologi, zaman dulu kan belum ada bedah plastik. Sekarang zaman kemajuan teknologi kita melihat betapa mudahnya orang bedah plastik. Dan ternyata ngerubah muka jadi cantik itu gampang sekali gitu loh. Nggak usah jauh-jauh sampai oplas atau operasi plastik 100%. Kadang-kadang cuma merubah mata yang nggak ada pelipitnya, dikasih pelipit aja sudah bisa merubah muka semuanya. Ternyata sekarang itu kalau dulu bikin pelipit mata harus lewat surgery. Sekarang bikin pelipit mata nggak perlu operasi, ya kan? Bisa langsung cuma beberapa waktu kemudian kita selesai sudah punya pelipit mata. Nah, keren kan? Intinya ternyata ngerubah wajah jauh lebih mudah daripada ngerubah hati. Kalau ngerubah hati segampang itu, maka tidak akan ada terjadi yang namanya Yudas. Tuhan bisa merubah hati Yudas segampang itu. Tetapi akhirnya kita belajar bahwa semua itu tergantung atau kembali kepada free will masing-masing orang. Jadi kalau kembali lagi pada cerita zaman dulu, milih mana, hati yang cantik tapi muka jelek, atau muka yang cantik hati yang jelek. Kalau kita boleh memilih, sebetulnya lebih baik memilih muka yang jelek, tapi hatinya cantik. Kenapa? Karena watak sama watuk beda. Batuk gampang diobati, tapi watak ampunnya. Makanya, saudara, saya percaya di sini semuanya sudah double-double, maksudnya sudah menikah semuanya. Tetapi Anda yang punya anak-anak mulai menginjak remaja, sekarang semua lagi demen dari sejak beberapa tahun terakhir ini demen dengan bintang-bintang ganteng dari Korea ya. Bintang-bintang ganteng dari Korea. Saudara, saya kasih tahu, ajarin anak-anak kita, untuk mencari pasangan yang hatinya cantik, yang hatinya tampan, yang hatinya indah. Kenapa? Karena waktu itu susah untuk dirubah. Amin. Nggak mungkin tabuk bagi Tuhan. Oh ya mungkin, tapi saya bilang susah. Kenapa susah? Ya susah karena semua manusia punya free will. Buktinya Yudas juga nggak berubah di akhir hidupnya. Ya kan? Nah, kita akan lihat karena manusia itu ternyata orang Israel itu selama 40 tahun wataknya tetap sama, nggak berubah-berubah. Nah, pagi ini saya mau membagikan satu renungan simple sekali. Sikap kita di dalam melayani Tuhan. Oke, ini karena kita melihat selama 40 tahun orang Israel itu tetap sama dulu sekarang dan selama 40 tahun tidak berubah, maka seharusnya kita bisa menarik satu pelajaran sikap di dalam melayani. Satu sikap utama yang paling penting yang kita harus punya pada waktu kita mulai melayani Tuhan, pada waktu kita mulai masuk di dalam dunia pelayanan, karena sikap ini krusial sekali yang menjadi penyebab kejatuhannya Musa, yaitu sikap apa? Kalau kita melayani, jangan pernah lihat orang. Saya ulangin, saudara. Kita ngambil dan menarik pelajaran selama 40 tahun. Orang Israel itu tidak berubah. Tetap sama. Sama apa? Sama bandelnya, sama komplainnya, sama tidak tahu terima kasihnya, sama tidak percayanya,
bandelnya, bangkangnya sama semua, nggak berubah. Makanya sikap yang perlu kita tarik untuk dalam melayani adalah jangan pernah lihat orang. Oke, kita akan lihat saudara, kenapa sampai Musa itu fail, nggak masuk ke Kanaan. Sebetulnya penyebabnya karena kita lihat orang. Kok bisa Bu Ruth? Sekarang saya tunjukkan ya. Kita lihat bilangan, atau kita lihat kembali, ya bilangan pasal yang ke-20. Kita lihat pasal 20. Bilangan pasal 20. Yuk kita lihat ayat yang ke-11. Ayat dari ayat 10 ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, kalau kita di dalam melayani Tuhan, ngelihat orang, kita akan tergeret, kita akan terjebak pada satu keadaan yang namanya kita itu, saya tuh sulit menemukan bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya itu bagus banget gini, fed up with. Jadi fed up with itu, saya tuh tanya sama anak saya, apa ya nerjemahkan fed up with dalam bahasa Indonesia? Kalau anak saya nerjemahkannya gini, enak mama, katanya gitu. Enak. Fed up with itu, anak saya tuh bilang enak. Saudara perhatikan kata-kata Musa. Musa itu emosional, emosi, ngamuk. Karena orang Israel itu ngolok sama Musa. Apakah kamu mau membawa kami mati di padang gurun ini karena tidak ada air? Musa tuh ngamuk, emosi sedemikian rupa sampai dia itu bilang begini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara coba bayangkan kalau Musa sampai ngomong, apakah kami itu harus mengeluarkan air dari batu ini? Nah, Anda perhatikan, kata-kata yang dipakai oleh Musa bukankah, apakah Tuhan perlu mengeluarkan air dari bukit batu ini? Tapi kata-kata yang dipakai Musa, apakah kami perlu mengeluarkan air dari batu ini? Perhatikan, kami. Seakan-akan menunjuk kepada kemampuan Musa. Seakan-akan menunjuk pada, apa kita perlu mengeluarkan air dari batu ini? Jadi, ini satu jebakan yang sangat berbahaya. Jebakan apa? Bapak Ibu, kalau kita itu ngelihat orang, saya ulangin ya, kalau kita itu ngelihat orang, kita itu akan terjebak untuk merasa arogan, ego kita itu keluar seperti gini kira-kira. Loh, menurut kamu itu cuman kamu tok yang bisa seperti itu. Kamu tuh selama ini ngolok-ngolok aku, kamu selama ini selalu bantah, kamu selama ini selalu nuding-nuding aku. Lah nurut kamu, apakah cuman kamu tok yang bisa? Apakah nurut kamu, aku tuh ndak bisa tak? Apakah nurut kamu itu, aku tuh ndak punya power kah? Apakah menurut kamu, aku ini siapa gitu loh? Lah kamu ini ginikan aku ini siapa menurut kamu? Jadi saudara, ini yang saya bilang bahaya banget kalau kita itu lihat orang. Yang pertama, kalau kita itu lihat orang, kita itu akan kecewa banget.
kita tuh akan kecewa banget kalau kita tuh lihat orang, karena kita tuh ngelihat orang itu ndak berubah-berubah, kita tuh kecewa banget. Kita tuh melihat orang itu ndak berubah-berubah. Nah, karena kecewa ini, kita kan merasa bahwa kita ini sudah susah-susah kayak gini, sudah banyak nolong kayak gini, nggak dihargain. Kita ini sudah setengah mati kayak gini nemenin mereka, bayangkan saya perasaannya, aku ini selama 40 tahun mbok pikir aku tuh kesenengan nemenin kamu. Aku ini ndak kesenengan ya nemenin kamu. Aku ini capek tahu ndak, enek lihat kamu. Kayak dulu, dari dulu bolak-balik, aku ini mbok olokno gini aja. Aku ini enek tahu nggak sama kamu. Kamu pikir kamu tok terusin gara-garai aku. Kamu terus aja sih gini. Ini ya kamu tahu nggak, aku ini kayak ndak kena Tuhan. Udah lihat muka kamu, udah tak buang kamu sungguhan. Saudara, kelihatannya itu reasonable, kelihatannya itu, eee, ya masuk akal, kita tuh punya hak untuk komplain dan ngomel seperti itu. Makanya Bapak Ibu, yang membuat Musa itu gagal, karena pada akhirnya Musa itu nggak tahan karena lihat orang. Saya cuma mau cerita gini Bapak Ibu, eee, di awal-awal saya pelayanan, saya ini punya satu sikap yang kalau orang zaman dulu itu bilang gini, kupingnya itu tipis, telinganya itu tipis Bapak Ibu. Jadi ketika awal-awal saya dalam pelayanan, saya tuh nggak tahan kalau dengar omongan orang, kalau dengar omongan orang ngerasanin, ngolok, bicarain, bikin begini salah, doakan salah, ndak doakan salah. Ketika doakan terus ndak cocok, salah lagi. Ketika ndak doakan, mulai muncul omongan bahwa Bu Ruth itu sekarang mulai sombong, udah naik daun, jadi lek doakan milih-milih. Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Terus ketika di awal-awal pelayanan saya, dari awal pelayanan itu sudah diserang tuh banyak Bapak Ibu. Baru beberapa bulan melayani, saya tiba-tiba dapat surat cinta. Surat cinta apa? Namanya surat kaleng, nggak ada penulisnya. Saya sudah ditulisin di dalam surat itu, saya dipanggil dengan julukan baru. Bukan bukan Ruth, tapi saya dipanggil gini dalam suratnya, "Hey Dul." Begitu, no. Jadi saya punya nama baru, Dul. Saya langsung ingat film si Dul anak sekolahan. Dul, ya kan? Si Dul. Saudara, istilahnya itu gini, di surat itu dituliskan gini, "Saya tuh enggak percaya ya Tuhan itu milik kamu, Dul," katanya gitu. Wah, nama Dul itu tak baca tuh tak tak hitung 20 lebih. Sebetulnya surat itu mau saya simpen tapi sama suami saya enggak boleh. Terus kemudian disobek-sobek. Terus, "Aku tuh enggak percaya Tuhan itu memilih kamu pelayanan. Kamu iku wis elek, sepeda montoran, mosok Tuhan itu milih hamba Tuhan elek. Terus mosok Tuhan itu lek memilih hamba Tuhan sepeda montoran nggak diberkati." Wah, satu halaman, nangis saya Bapak Ibu. Gara-gara itu saya langsung ngambek, saya bilang gini, "Aku ini nggak pelayanan, aku nggak mau pelayanan. Kok pelayanan tuh kayak gini?" Itu kejadian pertama kali beberapa bulan, kira-kira 3-4 bulan baru pelayanan di mimbar sebagai pengkhotbah, saya langsung dapat surat kaleng seperti itu. Apakah cukup berhenti sampai di sana? Oh enggak Bapak Ibu, saya melayani Tuhan, terutama secara firman itu maksudnya melayani di stage sebagai pengkhotbah itu dari tahun 2005. Selama sekian tahun ini, saudara itu tidak pernah berhenti. Selalu orang itu kayak orang Israel tuh ngomong ke Musa, "Apakah Tuhan itu cuma mimpin lewat kamu? Emangnya Tuhan tuh nggak bisa pakai orang lain? Kenapa harus kamu? Apakah orang lain itu nggak layak untuk jadi pemimpin? Kamu tuh siapa?" Nah, itu sudah omongannya orang-orang Israel ke Musa. Nggak berhenti-berhenti, saudara. Terus nanti lain hari Tuhan itu, orang Israel bisa ngilok Musa lagi. "Mana airnya? Mana makanannya? Kok kamu kayak gini? Cara kepemimpinanmu seperti ini." Dan saya ngerasakan seperti itu, saudara. Waduh, apa aja selama sekian puluh tahun itu, saya bayangkan selama belum sampai 40 tahun ini kan dari tahun 2005 ke 2021. Ya, berapa tahun? Belum sampai 20 tahun aja loh, saudara. Itu berapa kali saya tuh ngalamin dalam tanda kutip itu kejatuhan. Kejatuhan karena apa? Karena saya tuh selalu lihat orang.
Akhirnya saya tuh lelah, saya tuh capek sampai beberapa kali, bukan satu kali, beberapa kali tuh saya bilang gini, "Aku mau berhenti pelayanan. Aku ini ya, mbok pikir aku ini kesenengan ta pelayanan. Nek aku tuh boleh milih aku kok gak mau ya dadi pengkhotbah. Aku nih gak gelem ya." Bahasa Jawanya itu gini, bahasa kerennya orang Surabaya, nggak paten gitu ya. Aku iki gak paten ya dadi pengkhotbah ya. Mbok pikir aku iki kesenengan tak dadi pengkhotbah. Wis nyiapno soro-soro, ndokano kalian soro-soro, sik tanya Tuhan dengan susah-susah, lek kalian ternyata dapat suara Tuhan bener, diberkati kalian ya lali, nggak ada sing ngei berkat balik, aku ya ndak apa-apa, tapi lek salah diilok-ilokno, kalau salah dikomplain, nabi palsu, nabi sesat, kayak ginilah. Wah, banyak Bapak Ibu. Belum lagi kalau bikin acara Surabaya berdoa. Bikin acara Surabaya berdoa itu, waduh, 3 kali bikin Surabaya berdoa, 3 kali selalu kena gosip. Sing namanya Surabaya berdoa bikin event. Itu saudara habis acara Surabaya berdoa. Kamu tahu enggak, Bu Ruth itu bawa kotak persembahan. Kamu tahu enggak, duit persembahan hasil Surabaya berdoa dibeli no mobil Alphard. Terus saya tanya, mana Alphard? Terus katanya orang-orang, Alphard masih disimpan di showroom. Bapak Ibu, Alphard masih saya simpan di showroom dan sampai hari ini belum saya keluarkan dari showroomnya. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Terus jadi, aduh, entar nanti lihat tentu ya, burut itu, korupsi itu uang persembahan dari Surabaya berdoa. Wah, bikin sekolah King's Kids, bikin sekolah. Aduh, Bapak Ibu, wis gak melok nyumbang, komentar. Terus bikin sekolah King's Kids. Aduh, Bapak Ibu percayalah, saya berapa banyak air mata karena kuping itu tipis. Berapa banyak air mata itu gara-gara denger no orang itu ngomong gini. Wah, tahu ndak bikin sekolah King's Kids itu duitnya ditilep, itu duitnya diembat sama Bu Ruth, itu duitnya digini-gini no. Dan perhatikan, rata-rata yang ngomong seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah ikut nyumbang. Tidak pernah ikut nyumbang sama sekali, tidak pernah ikut pelayanan sama sekali. Saudara, kalau Anda tanya, apakah Bu Ruth itu nggak kepengen menyerah? Oh, berkali-kali, berkali-kali. Cuman yang berbahaya, saya bilang gini, apa yang dilakukan oleh Musa yang berbahaya banget. Karena dia itu lihat orang. Nah, orang tuh kalau lihat orang, itu pasti akan kecewa. Tuhan itu kan selalu bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu sama dengan lihat orang. Orang yang lihat orang akan kayak ngalamin kayak Musa. Kita tuh akan di-drag pada satu titik di mana kita tuh lelah. Bahasa Inggrisnya tuh fed up with, sampai enek, sampai lelah, sampai capek. Dan ketika kita lelah, kita itu akan bahaya sekali keluar sampai dengan kata-kata kita tuh pengen menyerah, kita tuh pengen mundur, kita tuh pengen lepasin semuanya, kita tuh nggak mau pelayanan lagi. Berapa banyak orang yang kecewa menjadi orang Kristen karena lihat orang. Bahaya banget satu dosa yang simple kelihatannya kecil, tapi ini sangat fatal yaitu ngelihat orang. Apapun bentuknya ngelihat orang saudara akan kecewa. Kalau saya lihat orang, saya tidak mau pelayanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa? Saya banyak sakit hati, saya banyak luka. Kalau saya juga lihat orang, saya juga akan berhenti pelayanan. Kenapa? Karena saya memuridkan 12 orang. Dan dari 12 orang ini dengarkan baik-baik. Saya jauh lebih hebat dari Yesus dalam memuridkan. Kenapa? Yesus memuridkan 12 orang. Satu yang gagal, yaitu Yudas. Saya lebih hebat dari Yesus. 12 orang saya muridkan, 12 gagal. Nah, lebih hebat kan? Rekor saya lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus. Nah, kan betul kan? Saya lebih hebat rekornya daripada Tuhan Yesus. 12 saya muridkan, 12 gagal. Lumayanlah, ada satu sebetulnya. Untuk. Nah, itu bahasanya orang Jawa. Untuk. Untuk itu maksudnya apa? Ibarat lilin itu kayak mau mati, enggak, belum sampai mati, tapi dibilang hidup, juga kayak mau ketiup angin mau mati. Nah, itu repot itu. Untuk. Jadi enggak jelas nasibnya. 12 orang.
Kalau saya lihat 12 orang hancur semua, dalam arti nggak ada yang jadi, wah saya nggak mau pelayanan, saya pasti hari ini nggak pelayanan. Bapak Ibu, saya pernah diajak Tuhan, dikasih kesempatan ziarah ke Turki, ke 7 jemaat. Waktu saya melihat 7 jemaat, itu kan 7 jemaat itu semua hasil karyanya Rasul Paulus. Jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Saya menarik satu pelajaran waktu berjalan ziarah 7 jemaat. Saya tuh nangis. Nangis apa? Aku ini lek dadi Rasul Paulus nggak mau pelayanan loh Bapak Ibu. Kok bisa begitu? Anda lihat dan ceritani Rasul Paulus. Pelayanan setengah mati kayak gitu. Jalan nggak pakai bis. Segitu jauhnya dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Lihatan dalam pelayanan Rasul Paulus. Anda baca surat-suratnya dia. Berapa banyak dia itu dikomentari orang. Berapa banyak dia itu dirasanin orang. Nanti dia dibilang begini. Makanya satu kali Rasul Paulus sampai ngomong gini. Aku ini loh, kapan sih pernah ngerepotin kamu? Aku ini ya punya kerjaan, membangun tenda. Aku tuh sebetulnya bisa, aku tuh berhak. Harusnya aku tuh berhak untuk dapat sesuatu dari kamu. Tapi aku tuh nggak pernah nuntut kamu, karena aku tuh nggak mau ngerepotin kamu. Berapa berapa kali kalau Anda temukan di surat-suratnya Rasul Paulus itu juga mengeluh. Tetapi yang lebih luar biasa lagi kalau Anda lihat kalau Rasul Paulus itu seandainya masih hidup sampai hari ini, kalau umurnya panjang sekali sampai hari ini, wah saya percaya dia akan langsung mutung nggak mau pelayanan lagi. Kenapa? Dari 7 jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus semuanya itu habis. Semuanya itu habis. Kenapa? Semuanya mohon maaf dari 7 jemaat yang dibikin Rasul Paulus dengan air mata, dengan kerja keras, sampai nggak mengenal waktu, energi habis. Bahasanya orang Jawa itu geletek. Terakhir ternyata jebunya itu jadi apa? Semuanya habis dan mohon maaf. Sekarang Anda tahu Turki bukan menjadi lagi negara Kristen. Tapi Turki menjadi seberang. Anda lihat, kalau kita ngelihat hasil, kita tidak akan mau pelayanan. Jangan pernah lihat orang. Kalau Anda menentukan keberhasilan dari sebuah pelayanan karena Anda lihat orang, wah jemaatku jumlahnya banyak. Semua yang lihat orang akan menjadi jerat. Semua melihat orang akan menjadi jerat. Dan ngerinya, jerat inilah yang membuat Musa gagal masuk tanah perjanjian. Di akhir perjalanannya, sayang banget. Apa gak nyesel? Tinggal sedikit langkah lagi. Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Penyebabnya sederhana. Karena lihat orang. Ketika kita lihat orang, kita akan sampai pada satu titik yang namanya kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena orang itu bereaksi dengan salah. Kecewa karena orang itu menyakitin kita. Kecewa karena orang itu tidak berubah. Kecewa karena orang itu menunjukkan karakter yang rese. Dan sebagainya. Kita tuh akan kecewa. Dan itu berbahaya sekali. Dan ketika kita kecewa, kita bisa betul-betul juga mutung dari Tuhan, kita akan betul-betul mundur dari Tuhan, itu bahaya banget kita kecewa. Dan ketika kita itu kecewa sama orang, yang bahaya juga, yang tidak kalah bahaya yang dilakukan oleh Musa, adalah muncul satu arogan yang merasa berjasa. Bahasa sederhananya, ada satu perasaan berjasa yang tidak kentara, yang ditunjukkan oleh Musa. Perasaan berjasa seperti apa, Bu? Kata-kata yang seperti ini, kayak dulu saya pikir kata-kata seperti itu normal dan Tuhan Maha mengerti. Kata-kata seperti ini. Apakah kami perlu mengeluarkan air dari gunung batu ini? Bahasa sederhana saya itu gini. Kamu itu enggak ngerti, tak? Kalau enggak karena Tuhan, kamu sungguhan ya tak tinggal. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir aku ini enggak punya perasaan, tak? Kamu pikir kesabaran manusia itu mau sampai kapan, Mbok? Kamu tes dulu. Kamu pikir aku ini enggak isa, tak? Kamu pikir aku ini apa? Aku ini sudah kayak gini, itu bela nih untuk Tuhan. Aku ini sudah seperti ini. Jadi hitung-hitungan jasa, hitung-hitungan kekuatan, hitung-hitungan apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, satu renungan sederhana pagi ini yang saya mau bagikan. Kalau kita mengiring Tuhan, apapun pelayanan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya, first things first, jangan pernah lihat orang.
apapun, mau dari sisi apapun, jangan pernah lihat orang. Kalau Anda lihat orang, perhatikan penyebab kejatuhan Musa karena lihat orang. Gara-gara lihat orang, dia akhirnya merasa yang namanya berjasa. Mengasihani diri. Kamu pikir aku tuh kesenangan tak mimpin kamu. Kamu pikir aku kesenangan. Aku dewek sakit tau enggak? Aku capek tau enggak? Lihat kamu tuh aku capek. Aku nih mbok pikir mimpin kamu 40 tahun ini enggak capek. Aku tuh capek. Sebetulnya aku bisa melakukan hal-hal yang lain. Lah ngapain? Aku ini buang waktu buat tenaga untuk ngurusin kamu. Aku ini capek, tahu enggak? Kamu tuh ngerti enggak sih perasaanmu? Aku tuh capek. Ini yang namanya mengasihani diri. Roh mengasihani diri. Roh mengasihani diri itu bahaya. Satu kali Elia melakukan hal yang sama. Ketika dia dikejar-kejar sama Isabel. Kemudian dia itu ngomong begini, kenapa cuma aku sendiri, Tuhan? Tidak ada yang lain berdiri bersama aku. Cuma aku sendiri. Ini loh, kalau kita tuh lihat orang, kita akan merasa sendiri. Kalau kita lihat orang, kita akan sampai pada satu yang namanya mengasihani diri sendiri. Makanya ngelihat orang itu jerat yang berbahaya banget. Akan menjerat kita itu istilahnya seperti gurita yang kakinya banyak. Akan menyerang kita dari berbagai sisi. Cuman gara-gara satu lihat orang. Menyerang kita dari sisi merasa mengasihani diri, menyerang kita akhirnya kita merasa berjasa, menyerang kita dari merasa arogan. Kamu tuh tahu ngerti nggak? Aku ini hamba Tuhan, berani-berani nih kamu tuh nyentuh hamba Tuhan. Kamu nggak ngerti tak? Orang yang nyentuh hamba Tuhan tuh kayak apa? Wow, udah mulai arogan. Dangerous banget. Pelajaran yang kita bisa tarik di akhir kejatuhannya Musa. Saya berdoa kita bisa finish strong. Jangan pernah lihat orang. Lalu lihat apa, Bu? Lukas pasal 17 ayat 10. Yuk kita baca. Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dengarkan semua teman-teman yang pelayanan di VAL. Ini yang harus jadi alasan kalian. Kalian pelayanan di VAL. Apapun bentuknya. Mau kalian sebagai pemain musik. Mau kalian sebagai orang-orang yang di belakang layar. Apapun itu. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah kita belajar berkata. Saya mulai belajar berkata bahwa ketika saya melayani, kemudian saya ketemu orang yang ngecewain. Saya ketemu orang yang ngerasain. Saya dengar omongan tidak enak. Saya belajar mengingat Lukas 17 ayat 10. Saya tuh ngomong gini, iya ya, aku ini loh, berapa puluh tahun yang lalu, aku ini loh orang kayak sampah. Aku ini orang fail. Aku ini orang yang dalam titik terendah. Kalau aku tuh sampai dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa melayani kayak gini, iya loh, aku ini sampah dikasih kesempatan kayak gini, itu anugerah. Saudara serius, saya tuh dipanggil Tuhan itu pelayanan. Kalau orang tuh tanya saya tuh gini, ya apa sih cerita Ibu Ruth itu pelayanan? Saya asli ya, sungguhan Bapak Ibu. Satu pelayanan bukan, saya bisa khotbah itu bukan karena saya tuh sekolah Alkitab, saya bisa khotbah bukan karena saya tuh punya kemampuan. Saya tuh dipanggil Tuhan khotbah. Itu di titik terbawah saya. Di titik terbawah itu apa? Waktu itu rumah tangga saya kondisi finansial lagi bangkrut, hancur. Saya tuh 6 bulan meninggalkan Tuhan, nggak pernah sentuh Alkitab. Jadi intinya dari sisi kekudusan saya betul-betul di titik terbawah. Karena saya lagi mokong sama Tuhan, saya lagi menjauh dari Tuhan, saya 6 bulan nggak pernah berdoa, saya 6 bulan nggak pernah sentuh Alkitab.
Dari sisi kehidupan, saya lagi di titik terbawah, tidak ada manifestasi berkat Tuhan. Tiba-tiba ada satu gereja yang mengundang saya. Gereja ini pun di satu gang kecil di Surabaya, nama jalannya pakai kata kuburan lagi. Luar biasa kan? Saya khotbah di situ, diundang di situ, sederhana. Yang ngundang saya, gereja kecil. Katanya kebaktian youth. Ternyata yang datang itu 10 orang, dan itu campur emak-emak. Berarti youth itu agak youth terlambat gitu kan. Jadi 10 orang kok kebaktiannya. Dan saudara tahu kenapa dia mengundang saya? Bukan karena dia mendengar referensi bahwa ini pembicara bagus, tidak. Dia mengundang saya karena kehabisan stok. Kenapa kehabisan stok? Karena ini gereja kecil, kalau mengundang pembicara dari luar kota, dia tidak punya dana. Tapi kalau mengundang pembicara di Surabaya, katanya sudah bosen, sudah diputer bolak-balik. Jadi dia mau mencari wajah baru. Nah, salah satu jemaat yang hadir di situ. Nah, Anda bisa bayangkan gereja kecil, jemaat itu ditanya, kalian ada yang punya kenalan nggak? Salah satu jemaat itu menyebutkan nama saya. Aku punya satu kenalan. Dia enggak pernah khotbah, tapi dia pernah sharing di PD. Nah, kalau kita mau balik ke Anda, apa Anda enggak pernah sharing di PD? Semua pernah sharing kan? Nah, cuman gara-gara referensi pernah sharing di PD. Wis enggak apa-apa wis, sini kasih nomor telepon. Ditelepon, langsung diundang. Saya bilang, Pak, saya ini enggak pernah khotbah. Tuh, katanya Anda pernah sharing. Sharing kan lain sama khotbah, Pak. Wis enggak apa-apa, Bu. Pokoknya Anda tak undang. Saya tetap menolak. Suami saya di sebelah kasih sinyal, kasih tanda-tanda gini. Terimaan, terimaan. Dia bilang gitu. Saya kasih bahasa isyarat. Suami saya bilang, Pak, saya tutup telepon, Bapak bisa telepon 15 menit lagi. Oh baik, Bu. Saya tutup telepon, saya debat sama suami saya. Kenapa kamu nyuruh saya nerima? Saya bilang gitu. Suami saya jawab gini, Non, kita ini kan dalam kondisi tidak bisa pelayanan karena kita tuh kondisi ini lagi sumpah, banyak masalah. Istilahnya kita ini bukan dalam kondisi prima untuk dalam tanda kutip menjadi pelayan Tuhan, apalagi khotbah di mimbar. Loh justru karena itu kok, kenapa kamu nyuruh saya? Dia bilang, justru karena itu. Terimaan. Karena apa? Siapa tahu non Tuhan tuh tidak tega. Saya enggak ngerti suami saya dapat hikmat kayak gitu tuh dari ayat mana. Siapa tahu non, Tuhan itu enggak tega. Tetapi belakangan saya tahu ayat mana yang cocok. Ayat mana yang cocok. Saudara, di saat kita itu enggak mampu. Tetapi kita dengan cucuran air mata engkau tetap menabur. Dan berjalan maju. Engkau pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Di saat saudara itu tidak mampu memberi, tapi saudara itu memberi. Itu yang saya namakan worship sacrifice. Saya baru ngerti itu. Di saat saya tidak bisa menabur firman, karena saya dalam kondisi yang betul-betul di bawah. Di situ saya betul-betul melangkah, cuman karena Tuhan. Waktu itu bukan karena Tuhan. Waktu itu disuruh suami. Waktu itu karena disuruh suami. Dan saya khotbah, saudara tahu khotbah saya, itu khotbah masterpiece. 15 menit. Saya khotbahnya begini. Saudara tahu, saya sekarang ini sumpek sekali. Nah, itu khotbah saya. Nah, ini pendeta luar biasa. Bukan menyemangati jemaat, tapi curhat kesumpekan. Saya ini sumpek sama sekali. Sebetulnya saya tuh enggak mau khotbah, karena saya tuh di titik paling bawah, saya tuh lagi ninggalin Tuhan. Nah, saya cerita. Saya tuh lari dari Tuhan, kayak Musa lari. Amazing kan? 15 menit saya sudah tidak ingat selebihnya. Pokoknya saya sharing, saya cuma ingat terakhirnya sih. Kalau ada saudara yang sumpah kayak saya, yuk sama-sama balik ke Tuhan, sama-sama menangis di hadapan Tuhan, sama-sama dengan kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan. Saya khotbahnya gitu. Lucunya,
Setelah itu seminggu, nggak pakai lama, seminggu kemudian ada PD lain yang ngalamin sama, kehabisan stok. Ternyata pemilik PD ini teman dari yang ngundang saya di gereja kecil itu. Nah, muter aja toh. Terus dia itu telepon, aku nih kehabisan stok, lu punya nggak stok-stok lain yang bisa tak undang jadi pembicara? Oh ada, kemarin hari Sabtu barusan khotbah di gerejaku. Undangan, bagus. Saya terus mikir, bagusnya di mana gitu. Dari situ saya tahu, saya ini jadi pengkhotbah hari ini itu karena ketiban rezeki. Saya ini ketiban rezeki, Bapak Ibu. Aslinya itu nggak cocok. Aslinya itu nggak memenuhi syarat. Aslinya itu nggak punya kemampuan. Saya itu ketiban rezeki dari Tuhan. Berarti karena ketiban rezeki, jangan sampai ya saya itu ngomong gini, kamu tuh nggak tahu tak siapa sih Mbak undang. Kamu tuh nggak ngerti saya tak. Kamu tuh nggak tahu saya siapa. Kamu jangan sembarangan memperlakukan saya. Kamu mau pikir saya ini nggak diundang kamu kayak gimana gitu tak. Jangan sampai saya punya perkataan seperti itu. Biarlah kita berkata begini. Sesungguhnya aku hamba yang tidak berguna. Amin. Anda dan saya kalau dikasih kepercayaan sama Tuhan pelayanan, dengerin ya, Anda ketiban rezeki. Karena apa? Anda dan saya itu benar-benar dalam tanda kutip itu resek, tidak memenuhi syarat. Kalau Anda dikasih kepercayaan sampai pelayanan, denger no. Tuhan itu betul-betul cinta buta sama kita. Anda dan saya itu tidak punya apa-apa. Cuman karena ketiban rezeki. Jangan pernah lihat orang. Kita akan tergeret dan akhirnya gagal masuk tanah perjanjian. Yuk, kita ngampirin Tuhan. Saya mengajak, bisa saya meminta pujian yang terakhir kita nyanyikan. Kata-kata pujian ini betul-betul menghancurkan hati saya. Saudara, pagi ini biar kita belajar dari kegagalan Musa. Penyebab kegagalan Musa karena melihat orang. Itu yang membuat dia akhirnya sakit hati, kecewa. Dia merasa capek, karena merasa selama ini sudah banyak makan hati. Dan bahasanya dia bilang gini, sudah cukup ya. Sudah cukup kalian memperlakukan saya seperti ini. Kalian pikir kalian itu siapa? Kalian pikir cuman kalian kok yang bisa seenaknya ngomong seperti itu. Saya berdoa pagi hari ini, mari kita uji hati. Anda pelayanan lihat orang, atau Anda pelayanan karena Anda tahu Anda itu ketiban rezeki. Karena sebetulnya engkau tidak layak. Kalau dipikir-pikir, saya tuh bisa khotbah. Ya ampun Bapak Ibu, saya tuh dipanggil khotbah, dikasih kesempatan khotbah itu karena kehabisan stok Bapak Ibu. Saya ini stok terakhir-terakhir. Jadi karena ketiban rezeki, karena tidak ada pilihan yang lain. Dan saya berdoa, biar kita tuh mengingat, kita ini siapa? Kita nilai pelayanan. Itu anugerah. Amin. Jangan lihat orang. Saya boleh minta pemimpin pujian. Kita nyanyikan lagu pujian yang terakhir tadi. Jadi jangan kita arogan ketika hari ini kita sudah duduk di atas. Mungkin sebagai leader, mungkin kita sudah mulai diberkati, dan kemudian Anda tersinggung karena ada orang memperlakukan Anda. Kamu tidak tahu aku siapa. Mbok ya diingat ketika kamu tuh tidak punya apa-apa. Mbok ya diingat ketika kamu tuh hancur-hancuran.
Dan sekarang ketika kamu udah mulai di atas, kamu lupa. Kita lupa diri. Dan kita tersinggung. Mbok ya diingat. Kita tuh lek pelayanan, kita tuh kalau diberkati, kita ketiban rezeki. Amin. Kita ketiban rezeki. Boleh saya minta refrennya? Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Saudara perhatikan bentar. Bentar ya, Grady. Perhatikan bentar kata-kata pujian ini. Pujian ini tuh bilang, kamu tuh manggil aku untuk jadi berkat. Dengar, bukan karena kamu hebat loh. Kalian tuh dipilih bukan karena kamu tuh punya kepintaran sesuatu. Enggak. Coba kalian flashback. Hidupmu di belakang, hancur kan? Kamu punya apa? Bapak Ibu, satu kali ada orang dapat penglihatan. Dia tuh lihat, satu penglihatan ada orang itu antri di depan satu pintu. Dan kemudian ada pintu lain yang dimana tidak banyak yang antri. Pintu yang antri itu pintu neraka. Antri banyak. Dan ternyata yang antri di depan pintu neraka ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus pakai jas. Pokoknya kelihatan kayak orang pinter, kelihatan kayak orang berduit. Tapi yang antri di depan, yang lagi berbaris mau masuk ke pintu surga, itu yang modelnya, mukanya model bodoh, yang nggak punya apa-apa. Kalau kita mau jujur, apa sih arti penglihatan yang didapatkan seorang anak Tuhan itu gini. Dia itu bilang gini, Tuhan itu ngingetmu. Sebetulnya sing mau ikut Tuhan, sing mau ikut melayani Tuhan, sebetulnya lihatan orang-orang singis, orang-orang buangan sih di dunia ini. Mereka tuh baru mau melayani Tuhan, mereka tuh baru mau ngikuti Tuhan, mereka tuh nggak punya apa-apa. Mereka itu di dunia ini tuh ditolak gitu. Tapi memang kelihatan, si mau benar-benar melok Tuhan, si mau benar-benar ikut Tuhan itu lah nggak punya. Tapi kenapa lihatan orang-orang sing kaya, orang-orang sing sukses, itu susah sekali untuk mengikut Tuhan, susah sekali untuk melayani Tuhan. Jadi, kalau kalian itu melayani Tuhan, kalau kalian itu ngikut Tuhan, jangan mikir loh kalian itu sing hebat loh. Kalian lihatan sing mau melok Tuhan itu sing fail ya, sing sudah gagal di dunia ini rata-rata. Makanya sampai ada joke, orang itu baru mau sekolah Alkitab. Kalau sekolah-sekolah yang lain itu udah fail. Tapi memang Tuhan itu dapat ampas-ampasnya, Tuhan itu dapat sisa-sisa. Jadi kalau saudara dan saya itu ikut Tuhan, sebenarnya kita itu sisa loh. Jadi lagu pujian ini kita tuh dipanggil supaya kemuliaan Tuhan toh yang kita bawa. Itu karena cuman karena ya apa ya, ampas-ampas atau sisa itu dia kasih kesempatan. Oh, itu privilege loh itu. Itu ketiban rezeki. Amin. 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 Biar kita berkata, aku ini hamba yang tidak berguna. Amin. Yes. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Amin. Jangan pernah lihat orang. Yeah. Jangan pernah lihat orang, oke? Okay? Yes. Ya, saya tahu lagu ini ciptaannya kita ya. Dan saya cuma mengingatkan, jangan pernah lihat orang. Saya percaya Nita bikin lagu ini pasti lahir dari tangisan. Ya kan? Lagu ini cuma sederhana mengingatkan kita pagi ini. Amen. Aku ada di sini Tuhan cuma karena untuk Engkau.
Amin. Aku ini sampah. Kalau kita tahu kita sampah, omongan orang nggak akan ngefek. Ya. Kalau kita ini tahu kita sampah, orang komentar apa, kita nggak akan tersinggung. Kalau kita tersinggung, berarti kita tuh merasa kita punya sesuatu. Saya ingatkan pagi ini, jangan pernah lihat orang. Yuk sama-sama katakan pujian ini dengan hatimu. Yesus, Kau yang memilih hidupku. Tuhan yang milih kalian kan? Selalu menjadi berkat. Kalian siapa? Bukan siapa-siapa. Biar kemuliaan-Mu Jangan sampai seperti Musa. selalu disanjung. Apabila perlu kami yang mengeluarkan air. Engkaulah penjunan sumber Kita lupa, Musa lupa diri hidupku. bahwa kuasa itu bukan dia yang punya. Yesus, Kau yang memilih hidupku. Tuhan yang memilih kalian. Untuk Tuhan yang selalu mengangkat kalian. menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Amin. Mari sama-sama katakan. Amin. Biar ini jadi doa kita pagi hari ini berubah. Yesus, Sesungguhnya Kau aku hamba yang tak berguna. Aku cuma hidupku. melakukan apa yang Tuhanku suruh. Untuk selalu Maukah kita belajar menjadi berkata pagi ini? berkat. Biar kemuliaan Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Musa. disanjung. Karena Musa melihat orang, Penjunan Musa sumber hidupku. Musa tersinggung. Yesus, Yesus, Kau yang memilih hidupku. Untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan belah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Dengar saudara, kalau kalian seperti orang-orang yang ada di mimbar, baik Lady, Sam, pemusik, kalau kalian itu sampai jadi WL yang dipakai di mana-mana, ingat, ketiban rezeki bukan karena kamu punya suara bagus. Banyak yang punya suara bagus tapi tidak ketiban rezeki kayak kalian. Jadi biar pagi ini kita ingat kembali siapa kita. Dan kita melayani, kita bisa bersyukur. Siapa aku ini? Aku masih dikasih kepercayaan sama Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk setiap kepercayaan yang Kau berikan. Kami boleh melayani Tuhan. Bukan karena kami bagus, bukan karena kami hebat. Semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini firman-Mu mengingatkan kami. Bagaimana seharusnya sikap dan motivasi kami di dalam melayani. Kami tidak pernah boleh melihat orang. Karena ketika kami melihat orang, kami akan tergeret pada yang namanya kecewa. Ketika kami melihat orang, kami akan tergeret pada yang namanya tersinggung. Kami bersyukur semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk perjamuan tubuh dan darah. Mari Bapak Ibu kita angkat
roti di tangan kanan kita. Tiba-tiba ada satu kata-kata yang Tuhan taruh di hati saya. Kamu tahu kenapa aku meninggalkan surga? Untuk datang ke bumi untuk disiksa, dihancurkan. Kenapa aku bela-belain meninggalkan surga? Yang mewah, penuh kemuliaan. Aku sudah nyaman di sana. Kenapa aku harus meninggalkan surga? Karena kamulah surgaku. Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya pagi ini, kamu tahu nak, kenapa aku pakai kamu dalam pelayanan? Tiba-tiba Tuhan bicara, because I love you. Because I love you. Bukan karena kamu punya sesuatu, but because I love you. Ini kata-kata yang Tuhan munculkan pagi ini untuk kalian semua. You know why I call you? Kamu tahu kenapa aku panggil kamu? Karena aku cinta sama kamu. Kalian semua ada di sini. Kalian semua melayani. Karena Tuhan jatuh cinta kepada kalian. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan jatuh cinta sama kalian. Terima kasih Tuhan. Kalian melayani bukan karena orang. Kalian melayani bukan karena orang lain. Karena itu jangan pernah lihat mereka. Kalaupun pelayanan kalian melihat orang-orang tidak apa, kalian melayani. Karena lihat, Tuhan pandang kalian penuh cinta. Amin. Amin. Karena kalian juga jatuh cinta kepadanya. Amin. Itu sebabnya kalian meresponi untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Karena kalian juga jatuh cinta kepada. Yes. Kalau Tuhan berkata, aku meninggalkan surga. Karena kamu surgaku. Yuk pagi ini kita belajar berkata. Amin. Yes. Engkaulah surgaku Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. We love you so much Lord. Yes. Ini tubuhmu yang telah dicat pecah-pecah buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Thank you. Saat kami makan, kami di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Kami manunggal dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur. Inilah darahku yang kucurahkan bagi kamu. Inilah cintaku untukmu, anakku. Inilah sebabnya aku datang. Karena engkau mulai hari ini menjadi milikku. Oleh darah ini, engkau menjadi milik kepunyaanku. Engkau hidup untukku.
bernafas bagiku, berjalan untukku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minum dengan percaya dalam Dalam nama nama Yesus. Mari kita terima dengan iman. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru